profesional. Saya mulai dulu si Andreas Ardi. Pertanyaan banyak masuk, saya makin mata terbuka. Silakan Ardi. Halo Bang, masih ngobrolin tentang perkawinan nih. Mau tanya, menurut Abang dari perspektif Alkitab tentang orientasi seks itu gimana? Apakah masih bisa dikawinkan atau gimana? Kan itu memang permasalahan duniawi. Jadi tidak dipungkiri ada orang LGBT itu kan pasti ada. Jadi menurut Abang dari perspektif Alkitab itu bagaimana? Saya jawab ya. Kawan-kawan saya senang kalian bertanya seperti ini. Sebenarnya saya ingin membuat ini di grup Sang Debater itu biar rame ya. Satu sekali saya live bisa sampai 7.000 orang. Tetapi yang saya sedihkan mulai dari saya live dia iklan tidak muncul. Ya kehidupan saya masih ditopang oleh iklan. Jadi saya kadang kesal dan saya potong-potong video itu saya upload ulang ya kawan-kawannya. Nah saya bukakan. Ini enaknya bicara firman Tuhan ya. Tapi maaf dulu kawan-kawannya untuk kawan-kawan yang LGBT. Bukan saya yang membilang, tetapi firman Tuhan ya. Jangan kalian bilang nanti, wah si Rudi jadi kalian anti kepada saya. Tidak. Kalau memang itu tidak ada di dalam Alkitab, saya tidak akan ngarang-ngarang. Tetapi ada di dalam Alkitab. Kita buka Imamat 18 ya. Imamat 18, ini mengenai pernikahan yang kudus. Ya. Ini ya. Mulai dari ayat 15 ini, kalian bisa baca. Dibilang, janganlah kamu singkapkan aurat istri ayahmu. Bahwa kita dilarang menikahi istri ayah kita. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Gitu-gitu ya. Nah, ayat 20. Ya, janganlah dalam kau bersetubuh. Ini. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri. Janganlah kau serahkan seorang dari 23 apa ya? Ini tunggu ya. Ini, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu satu kekejian. Maksudnya di sini adalah homoseksual ya. Jadi itu sudah diatur di dalam kitab suci Imamat 18 ayat 22. Ada juga orang yang melakukan penyimpangan seksual dengan binatang. Ada buat nih. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun. Maafin ya kalau kita jujur aja lah ya. Saya bukakan aja. Tapi saya malu ya kawan-kawan. Udahlah bahwa saya pernah menonton film porno. Ya kan. Bahwa manusia itu melakukan hubungan intim dengan hewan. Seperti anjing, kuda dan sebagainya. Itu sudah melanggar hukum ini kawan-kawan ya. Jelas dikatakan jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun. Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin. Karena itu, jadi dari dulu kawan, kita jangan ketawa, jangan geli-gelian. Udah ya. Karena kawan-kawan tadi ada buffering sedikit. Jadi kawan-kawan, jangan kalian bilang nggak ada aturan di dalam Bible. Makanya saya kadang kasihan melihat ada tulis gitu gereja LGBT. Apa yang dipikirkan orang ini? Apa mereka tidak membaca? Imamat 18 ini ayat 22-23 tadi ya kawan-kawan ya. Tetapi apakah itu saja? Tidak. Kita lihat lagi Imamat 20 kawan-kawan. Di situ juga dikatakan Yesus ya firman Allah ya. Kan dibilang sini bila seorang laki-laki dengan seorang istri ayahnya jadi melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati. Ya. Semua ini banyak baca kalian di sini. Inilah yang harus dihindari. Ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh. Ya kan? Ayat 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ini perempuan laki-laki ya. Bila seorang perempuan menghampiri binatang ataupun bentuk kelamin haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudara perempuannya, ini semuanya itu semua sudah ada ya. Jadi kawan-kawan, jangan kalian bilang tidak ada hukum Tuhan ya. Sudah ada semua kawan-kawan. Kawan membedakan binatang dan ini ya. Jadi hukum di dalam Kristen itu adalah hukum yang pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Jadi kalau mereka cari-cari celah, sudah ada di sini kawan-kawannya. Janganlah laki-laki
bersetubuh dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Itu homoseksual. Apakah itu berlaku sama perempuan? Ya berlaku, meskipun dibilang sama laki-laki, harusnya perempuan dengan perempuan pun demikian. Dan Tuhan tidak menciptakan Adam satu dengan Adam lain. Adam dua, jangan-jangan kalau Adam kumis. Jangan bilang kalian Adam kumis, karena suaminya artis itu. Mak kawan-kawan, saya harus nyerocok gini ya, karena ambil gelas ke atas malas kadang. Nah kawan-kawan, sudah saya jelaskan mengenai apa tadi pernikahan yang menyimpang itu ya. Nah itulah pertanyaan Andreas Ardi sudah saya jawab. Sekarang Meter. Halo Meter, silakan Meter. Iya, halo. Ya, silakan. Gimana Bang tanggapan Alkitab mengenai KB? Gitu aja? Iya. Oke. Sekarang pertanyaan si Meter ini begini. Bagaimana tentang KB? KB itu apa? Pembatasan jumlah anak. Ya kawan-kawan ya. Keluarga berencana, direncanakan dia. Nah, banyak hal-hal nanti yang akan kita ungkap. Mudah-mudahan di channel itu nanti saya sudah besok udah bisa ngudara lagi. Begini kawan-kawan. Mengenai KB atau mengenai yang namanya lagi udahlah keluarga berencana. Ada yang namanya menggunakan alami, ada yang memang karena sudah keadaannya begitu, maksudnya gitu loh, yang alami ini mereka berhitung sistem kalender. Jadi pas masa subur tidak melakukan begitu ya. Dan ada yang memang alami, ibaratnya si istri atau si suami memang sudah tidak bisa lagi membuahi atau ada kelainan. Tapi ada yang normal, berdua, ya kan? Tetapi inilah kalau menggunakan alat. Dengan menggunakan alat kontrasepsi atau alat untuk menjadikan sesuatu tidak jadi anak, itu masuklah kita kepada Kejadian 11 ayat 6 itu ya, bahwa apa yang direncanakan manusia pasti akan terjadi. Bahwa itu adalah rancangan manusia yang direncanakan sejak semula. Bahwa dengan alat ini kita akan mengurangi populasi manusia. Kan demikian. Padahal Tuhan memerintahkan beranak cuculah. Kan demikian. Kejadian 1 ayat 28, 27 lawan itu sudah. Penuhilah bumi katanya. Jadi apa yang kita takutkan sebenarnya? Kita tidak tahu apa yang ditakutkan orang-orang ini. Kalau tidak ada rumah, buktinya sekarang Tuhan memberi kepintaran kepada manusia. Sehingga hanya bermodalkan 20 kali 40 atau 50 bisa dibuat apartemen lantai 100 ya kan. Sehingga harusnya satu rumah satu orang gini bisa sampai ke lantai 100 beribu-ribu kamar. Itu semua kecerdasan diberikan Tuhan untuk menjawab firman Tuhan itu sendiri. Ya kawan-kawan ya. Tahu maksudnya kan ya? Bahwa Tuhan mengatakan kepada manusia beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah manusia takut. Ternyata Tuhan memberikan otak kepada manusia untuk jalan pemecahannya. Dibuatlah gedung berlantai-lantai 100. Ya kan? Jadi kalau KB yang ibaratnya alami dan karena faktor X sakit misalnya atau kelemahan itu tidak dosa. Tetapi ketika sudah mulai pakai alat-alat kontrasepsi artinya dia sudah sudah merancang-rancang atau melawan-lawan firman Tuhan beranak cuculah. Ya kan kawan-kawannya. Ada lagi yang mengatakan masalah faktor ekonomi. Dia sudah mulai tidak berpikir mengenai bahwa masalah ekonomi ini, kan dibilang Yesus kekhawatiran hari ini cukup hari ini. Burung di udara dia pelihara kan, bunga bakung tidak menanam, tidak menuai segala macam, tapi dibuat dipercantik Tuhan ya. Itulah yang membuat kita itu semua karena kita takut, pemimpin kita takut bahwa tidak mampu dia nanti untuk mengapakan rakyatnya sehingga dibuatlah ini itu. Oke ya. Andreas Ardi sudah, Meter sudah, sekarang Sola Gracia. Silakan Sola Gracia. Salam leh.
Salam, silakan langsung. Iya. Kenapa channel sang debater? Gak apa-apa, masih aktif kok. Cuman aku pingin di sini aja hari ini aja. Karena aku lagi jengkel aja. Setiap aku mulai kayak gini, pasti maaf ya dolarnya langsung kuning. Saya kan sudah aktifkan monetize. Sebelumnya, sebelum aku debat dengan si siapa namanya Fahrudin itu enggak ada masalah. Dia masih hijau terus sampai selesai baru kuning. Kalau ini enggak dari awal udah kuning. Stres. Ya, Kayaknya YouTube sudah mulai pro Fahrudin nggak ya? Nggak tahu aku nih.